Saya baru dapat video. Anak kecil bersandar di dinding, digeser sama petugas, jatuh, mati dalam kelaparan. Pengamen, gembel, meninggal dalam kelaparan, tak makan. Siapa yang bertanggung jawab? Dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya bolak-balik ke Makkah, walaupun haji dan umrahnya banyak. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mengapa Abu Bakar, Umar, malam-malam Umar bin Khattab keliling. Umar bin Khattab malam-malam keliling. Didengarnya suara mak-mak memasak. Klontang-klonteng, ditengoknya yang dimasak batu. Kenapa kau masak batu? Anakku menangis. Kusuruh diam, dia tak diam. Jadi aku pura-pura masak biar supaya dia tertidur. Celaka Umar bin Khattab itu khalifah dia, tapi kami tak dapat ini sembako. Tidak sembako, gandum. Pergi Umar bin Khattab ke Baitul Mal, diambilnya gandum, dimasukkannya ke dalam goni, dipikulnya sendiri, dia sendiri mengantarkan. Nih, kenapa tak disuruhnya stafnya, staf tolong kau pikulkan gandum dak? Dia takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan lagi Umar bin Khattab di suatu malam, belusukan dia tengah malam, didengarnya ada suara ibu-ibu menyuruh anak gadisnya membungkus air susu kambing. Bungkus nak, bungkus. Ya mak, bungkus cepat sikit, besok kita jual. Ya, kau campur sikit pakai air. Campur pakai air. Kenapa kita campur pakai air? Nanti kalau tahu Umar bin Khattab, mana dia tahu, dia sedang tidur di rumah. Umar bin Khattab sedang nguping. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Umar bin Khattab tak tahu. Umar bin Khattab tak tahu mak, tapi Allah melihat. Siapa yang sedang menengok perbuatan kita ini? Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Itu rumah. Besok disuruhnya utusan, kau cari rumah di sekian gang sekian, cari anak gadisnya, mau kita pinang. Untuk anak dia, bukan untuk dia. Itu beda Umar dulu sama Umar sekarang. Yang namanya Pak Umarnya tersinggung pula. Itu singgung, sakit hati, melapor juga ke polisi. Payah kali lah ceramahnya sekarang. Begitulah orang-orang yang merasa tak berdosa, ternyata kalau dihitung dosa menurut Nabi Muhammad SAW, ditengok dosa menurut Umar bin Khattab, dosa yang sekarang kalian tengok sebesar ujung rambut, di zaman sahabat Nabi menengok itu sebesar bukit Uhud. Soalan seterusnya, bolehkah masjid dijadikan tempat berpolitik? Tidakkah politik itu dalam Islam? Habis. Bulan suci Ramadan ada 30 malam, 29 malam. Saya selalu buatkan tajuk-tajuk khasnya di masjid saya dan masjid-masjid lain. Lepas saya buat, saya share. Artinya masjid-masjid lain boleh buat. Cara mengisi malam-malam Ramadan, cara menjadi orang yang bertakwa, Ramadan dan kesehatan, Ramadan dan pengawasan Allah, Ramadan. Mesti ada satu malam dibahaskan di situ, politik dalam Islam. Bila kita berkata bahwa Islam ini tiada politik, bagaimana dengan fikih siasah? Di dalam ada fikih ibadah, di dalam ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih siasah. Maka di dalam Islam ada fikih siasah. Bahkan bukan dalam satu juzuk, tapi dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal 450 Hijrah, bertajuk Al-Ahkam As-Sultaniyah. Diteruskan oleh Ibnu Taimiyah, Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah. Diteruskan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi yang sekarang kitab berjudul tajuk Min Fiqhid Daulah. Jadi ulama mesti menjelaskan siasah politik dalam Islam. Maka saya sendiri pun menjelaskan, muslimin muslimat sekalian, Islam ini mengatur masalah politik dalam Islam. Nama kitabnya, kita baca kitab Al-Fiqhul Islam, kita baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, 10 syarat kewajiban seorang pemimpin. Pemimpin dalam Islam adalah ra'id din wa daulah. Tugas pemimpin dalam Islam yang utamanya ra'id din, menjaga agama, ad-daulah, dan menjaga negara. Maka umat mesti dijelaskan tentang politik tanpa kita membawa kepada suatu parti atau golongan atau kepada orang, tapi yang kita jelaskan adalah bagaimana ajaran Islam secara am. Apa kata Muhammad? Apa kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma?
lau da'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Quran. Seandainya hilang tali untaku hilang, aku temukan dalam Quran. Maknanya apa? Udkhulu fis silmi kafah. Islam secara kafah. Kalau masuk ke dalam toilet saja diatur dalam Islam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dengan kaki kiri. Idza waqa'a az-zubabu fi ina'i ahadikum. Kalau lalat masuk ke dalam tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan ke dalam. Fa inna fi ihda jinahi da'an. Dalam satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra shifaan. Dalam satu sayap lagi ada obat penawar. Sedangkan lalat masuk ke dalam tempat air minum saja dibahas dalam Islam. Idza tasa'aba ahadukum falyuraddu mastata'a. Kalau kamu menguap, maka jangan buka mulut macam kuda Nil. Tahan sekuat-kuatnya. Idza atisa ahadukum, kalau kamu bersin, falyukhfid sautahu, kecilkan suara. Falyadha' yadihi ala wajhihi, letakkan tapak tangan ke mulut yang kuat-kuat. Artinya apa? Dalam masalah itu pun diatur dalam Islam, apalagi masalah hakim wal mahkum. Oleh sebab itu maka Islam mengatur masalah politik, kita jelaskan menurut hukum fiqh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Abdul Somad, ya, kami di kampung ini bila ada orang mati meninggal dunia, dia lama tak sembahyang, maka kami bayarkan fidyah sembahyangnya dengan beras. Oh, tak tahu. Wah, saya jawab, saya balik dulu, saya baca kitab balik. Bila kita tak tahu, jangan kita katakan tak ada. Jangan katakan tak ada sebab kita tak tahu. Ustaz Abdul Somad, bolehkah orang yang mati itu sembahyang dia tinggalkan, kita bayarkan dengan beras? Tak ada tu. Itu tak ada. Rupanya ada, kita tak tahu. Buka kitab, ada disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Asal usul pendapat ini dari Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi begini. Kalau ada orang bernazar iktikaf. Aku bernazar iktikaf di masjid selama bulan Ramadan 10 malam. Istri dia mendengar. Selepas dia cakap bernazar itu, dia pun mati. Maka satu malam iktikafnya itu boleh dibayar 1 mud. 1 sa' 4 mud. 1 sa' 4 mud. 1 mud 750 gram gandum. Maka satu malamnya dibayar 1 mud. Kata Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi berijtihad dari kalangan mazhab Syafi'i. Orang yang berniat bernazar iktikaf, tapi dia tak sempat iktikaf, meninggal dia, maka satu malam iktikafnya itu boleh dibayar dengan 1 mud, kata Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi dari kalangan mazhab Syafi'i. Kalau satu malam iktikaf boleh dibayar 1 mud, maka 1 solat pun boleh dibayar dengan 1 mud, kata Imam Al-Baghawi. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i sendiri pun menolak pendapat ini. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i berijtihad tentang iktikaf. Dikiaskan Imam Al-Baghawi iktikaf kepada solat. Jadi selepas itu saya jawab balik. Selepas saya balik, saya buka kitab, baru saya katakan, jamaah yang dulu bertanya kepada saya tentang solat yang tinggal boleh dibayar dengan beras, sebenarnya pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kalau iktikaf tidak boleh dilaksanakan sebab meninggal dunia, padahal nazar hukumnya wajib, yang wajib menjadi hutang, maka boleh 1 malam iktikaf dibayar 1 mud, kata Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi, kata Imam Al-Baghawi, kalau iktikaf boleh dibayar 1 mud, maka solat pun boleh dibayar 1 mud. Tapi itu pendapat Imam Al-Baghawi, bukan pendapat Imam Syafi'i. Saya sendiri tidak melaksanakan. Sebab saya khawatir bila kita cakapkan pada orang kampung yang tak sembahyang boleh bayar 1 mud, mereka dah siapkan 3 ton beras. Tapi menyalahkan orang tetap juga tak boleh. Sebab apa? Sebab itu bagian dari pendapat ulama mazhab. Kita jelaskan, tapi kita katakan saya tidak mengamalkan. Ini adalah cara jalan yang paling baik. Wa idza sa'alaka, kalau ada orang bertanya, kita jawab sesuai dengan pengetahuan yang ada di kepala kita, yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, yang pernah kita pelajari dari tuan-tuan guru kita. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik dan mulia ini. Di akhir majlis mari kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya doa kita di akhir majlis selalu berdoa, karena di majlis itu dihadiri malaikat. Hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi Muhammad SAW wa nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa bisiril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, antuyassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah, wa tufarrij kurubana, lepaskan kami dari segala musibah ya Allah, wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud hidup dan mati kami ya Allah, wa taghfir lana ma madha, ampunkan segala silap salah dosa kami ya Allah, wa anta ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak keturunan kami orang yang soleh-soleh, min hafazil Quran, mereka menjadi para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa serta kuasa mereka di masa akan datang ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman, wa adkhilna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW membawa iman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriyai wal azamah, sucikan hati kami dari hasad, dari dengki, dari sombong, dari angkuh dan merasa besar di hadapan makhlukmu ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang-orang yang bertaubat, wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dan diri, wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Allah maftah lana khazaina ma'rifatik, bukakan kepada kami pengetahuan yang benar. Allah mafaqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami kepahaman agama seperti yang Kau berikan kepada para nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.